Halo sobat pecinta tanaman karnivora, balik lagi bersama channel saya di Bos Toaster Banasri. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tips atau memberikan informasi setelah saya melakukan eksperimen ya. Jadi kecil-kecilan aja kali ini. Jadi tentang tips pemilihan pot. Kemudian sekalian kita bandingkan dengan sphagnum moss yang tidak disterilkan ya. Karena kemarin ini kan saya cari gulma tapi susah sekali. Nah, ini kalau media nggak disterilkan, ini sih belum saya bilas peras, tapi nanti saya bilas peras. Walaupun Anda bilas peras sampai TDS rendah pun, itu kadang gulma tuh cepet datang. Nah, nanti kita lihat setelah beberapa hari ya, setelah ini saya repotting. Ini tips pemilihan media, tips pemilihan pot. Nah, jadi pot yang seperti ini saya sudah berapa kali sudah saya perhatikan ya, tapi ini hanya kesimpulan saya aja. Tapi beberapa pot yang VFT yang saya taruh di pot seperti ini, pada awalnya jika dia berukuran kecil ya, masih 2 cm, ini sih udah hampir 5 cm. Kalau ditaruh di pot seperti ini, pertumbuhannya kalau awal-awal tidak begitu kelihatan, jadi tumbuh seperti biasa, sehat-sehat saja. Tapi setelah memasuki usia besar, karena kan kalau besar akar juga tumbuh ya. Nah, menurut pengalaman dan pengamatan saya sih, ini hanya pengamatan saya aja ya, rata-rata VFT yang di pot seperti ini tumbuhnya tidak bagus. Ini bukannya dorman ya, tapi ini karena mungkin, nah seperti ini guys. Nah, kalau Anda lihat nih potnya ya, ini pot cuma lobangnya cuma 1, 2, 3, 4. Nah, jadi saya ada beberapa pot seperti ini, dapat waktu itu dari awal perjuangannya, udah 1 tahun yang lalu. Ini pot masih dipakai nih, karena memang ya kayaknya ini diameter agak kecil 7 cm, tapi ya bisa dipakai kan, bisa di recycle ulang, jadi saya pakai aja. Nah, setelah saya teliti, pertumbuhan untuk VFT besar kurang bagus. Ketika dipindahkan ke media yang baru, dipindahkan ke pot yang baru, pertumbuhannya bisa ngebut lagi. Nah, jadi kesimpulan saya, potnya jangan pakai yang lubang udaranya kecil seperti ini, karena setelah akar dia bertumbuh, dia tumbuh ke bawah. Kalau bisa bagusnya media itu di mix perlite dah. Jadi medianya poros dan juga akar punya sedikit ruang untuk ada udaranya. Jadi memang bagus untuk pertumbuhan akar kalau di mix perlite. Kalau di full sphagnum moss juga bisa, tapi lebih baik lagi di mix dengan perlite ataupun apalah, bisa akadama, bisa vermiculite, suka-suka Anda. Tapi kalau saya ambil yang ekonomis dan standar saja, itu adalah sphagnum moss mix perlite. Nah, jadi pot yang bagus itu seperti apa? Pot yang bagus itu saya nggak sebut merek ya, karena promosi dan juga menjelekkan satu merek pot itu tidak etis. Nah, jadi pot yang bagus itu adalah seperti ini guys. Nah, kalau kita lihat tuh, kita bandingin ya. Nah, pot ini lubangnya banyak sekali, gede-gede. Jadi pertumbuhan tanaman pun oke gitu loh. Jadi setelah dia tumbuh, ini kan karena dia banyak lubang udara ya, jadi udaranya tuh lancar. Kalau ini, kalau menurut saya sih karena lubangnya cuma 4, ini jadinya aerasi di dalamnya ini kurang bagus ini udaranya. Jadi untuk pertumbuhan yang tanaman yang sudah mulai besar dan butuh udara yang lebih, jadinya pertumbuhannya kurang bagus tuh. Jadi kali ini kita repotting, dan itu adalah tips untuk memilih pot ya. Nah, pot yang seperti ini juga bagus guys. Ini pot kotak ya. Saya selalu pakai ini kalau buat yang buat VFT, karena kalau bisa, misalnya Anda nanam VFT, disesuaikan dengan potnya. Jadi kalau yang ukuran besar, biasanya sekarang saya pakai pot yang seperti ini VFT-nya. Kalau untuk yang masih 5 cm ke bawah, saya pakai ini. Nah, jadi di ini kan lah. Nah, kalau Anda lihat ini kan tingginya sama ya. Jadi pemilihan pot dan penempatan tray juga harus selaras. Seperti di video-video saya sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi ketinggian airnya kita bisa atur. Jangan misalnya contoh ya, ini pot yang ini tingginya seperti ini. Ini di sini ya. Terus ini Anda cuma isi segini. Di pot yang kesini ini kurang lembab bagian atasnya. Jadi kalau bisa potnya sejajar. Jadi kalau Anda sesuaikan dengan ketinggian air di tray air Anda, nanti di tatakan air Anda,
itu jadinya gampang. Jangan yang tinggi pendek. Jadi pot juga disesuaikan dengan tray dan jenis tanaman karnivora Anda. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah saya mau kasih tahu, walaupun saya sudah tahu ini hasilnya akan seperti apa, tapi kita tes saja. Ini sebenarnya karena saya males untuk steril juga, Jadi sphagnum moss saja ya. Moss Chile loh. Anda lihat nih TDS-nya masih tinggi. Jadi kalau Anda cuma rendam saja seperti ini paling bagus 1 bulan media Anda bisa bertahannya cuma 1 bulan. Bahkan di 1 minggu itu bisa keluar cyanobacter. Jadi kalau Anda mau menghemat media ya, karena sphagnum moss mahal, ya jangan males lah, dibilas peras saja dulu. Ini juga mampu mengurangi pertumbuhan lumut. Nah, jadi setelah dibilas peras, ulangi lagi. Ini kalau kita peras begini pun nanti hasilnya TDS-nya naik lagi nih. Seperti di video saya sebelumnya ya. Kalau Anda lihat tadi, naik lagi guys. Dari 78 jadi 93. Oke. Yang ini kita buang dulu ya airnya. Nah, udah. Kemudian di sini ada tampungan air hujan ya. Ini TDS-nya kalau kita lihat ini guys. Kelihatan ya? Sorry, nggak kelihatan, agak susah nih. Nah, kecil ya, cuma 4/3 TDS. Nah, ini kita pakai ya. Jadi cucinya pun harus pakai air TDS rendah. Seperti itu guys. Nah, kita peras lagi. Nah, ini nanti sekalian saya mix dengan perlite ya, tapi nanti. Kalau bisa sih saya biasa bilas peras ininya sekitar 5 kali ya. Awal-awal itu cukup bisa membuat tangan Anda kram ya. Jadi itu sekarang sih udah lumayan terlatih ya. Jadi ya nggak terlalu kram lagi. Nah, udah mulai 39, 38. Kalau sudah seperti ini sebenarnya Anda boleh pakai aja sih. Jadi kalau bisa di bawah 50. Tapi kalau berhubung tadi TDS saya airnya masih 60-an ya, jadi 4 tadi air hujan, jadi kayaknya saya mau bilas sekali lagi biar maksimal aja gitu. Karena memang kalau sphagnum moss itu biasanya 2 kali bilas pun memang sudah bisa pakai, tapi paling bagus 3 kali bilas lah. Nah, kalau misalnya Anda budgetnya pas-pasan ya, kalau sultan bebas, mau nggak usah cuci rendam 5 menit langsung pakai juga, seminggu ganti media juga bebas. Nah, tapi kalau misalnya budget pas-pasan ya ada usaha ekstra lebih lah. Ini saya kasih tahu tipsnya biar menghemat media. Nah, kalau kita lihat ya, TDS lagi ya. Nah guys, 9 ya, udah ready dipakai. Tapi kali ini sekalian kita langsung mix sama perlite. Nah, cara mix perlite-nya seperti ini juga. Jadi kalau mau perlite pun ini biasa air TDS rendah ya, yang bekas itu kan udah rendah, tinggal ditaruh saja. Nah, yang mengapung ini yang kita ambil ya. Jadi nanti di tray ini kita aduk aja. Tapi kayaknya ini perlite-nya kurang ya, sebentar. Oke guys. Pas dah perlite-nya dah. Jadi kalau kita lihat tuh si butiran
butiran perlite yang hitam-hitamnya ada di bawah, itu nggak usah diambil. Jadi taruh aja, kita ambil bagian atasnya. Ini tips saya mencuci perlite ya. Sebenarnya ada di video sebelumnya, cuman yang kali ini kita eksperimen karena ada yang bilang saya udah sterilkan media malah masih ada gulma. Kalau menurut kesimpulan saya itu Anda sterilkan dengan air yang mendidih tapi kurang gitu. Jadi apa ya, kurang panas. Tapi jangan terlalu panas juga ya kalau mensterilkan media. Yang seperti video saya aja, jadi kayak masak Indomie, udah mendidih, matikan, langsung siram ke sphagnum moss. Sebenarnya boleh Anda rebus kayak Indomie ya, tapi itu riskan sekali. Jadi kalau misalnya dalam heat tertentu suhu terlalu mendidih, itu nanti bisa menyebabkan si sphagnum moss Anda hancur. Jadi itu malah bisa lebih cepat jamuran. Jadi kalau amannya kayak video saya di video sebelumnya, menyiapkan media yang baik dan benar, matangkan aja media. Begitu sudah mendidih, matikan, siram aja ke medianya. Jangan medianya direbus sekalian. Boleh direbus sekalian itu kalau misalnya Anda sudah expert. Tapi kalau saya aja ya repot lah ya. Ntar kalau ditinggal kebanyakan nanti malah seperti itu. Sebentar, ada paket, di pause dulu. Oke, lanjut lagi ya guys. Mixnya gampang, tinggal mix aja kayak biasa mixnya. Sebenarnya agak kurang banyak ya perlite-nya, tapi nggak apa-apa. Kayaknya ini kelebihan sphagnum moss-nya, tapi kita pakai sebelah sini aja. Nah, jadi seperti biasa kita angkat ya. Media sih bawahnya masih bagus guys, tapi ya atasnya udah jelek, jadi diganti aja. Nah, yang media ini tahu dong nanti buat apa? Buat si anak tiri Drosera. Karena tengahnya masih bagus ya. Nah, jadi di sini media benar-benar udah jelek baru dibuang sampai dia benar-benar hancur. Cek dulu. Ini kalau lagi VFT begini, kalau repotting yang hitam-hitamnya dibuangin ya kan. Jadi lebih numbuhnya bisa lebih sehat ya. Tapi jangan sampai hitam-hitam nanti keasikan ininya Anda cabut ya, akar ini. Jangan dicabut. Nih. Nah, udah biarkan saja seperti ini. Agak dicuci sedikit biar segeran. Nah, kemudian kita bikin medianya. Biasa sih saya bawa perlite agak banyak ya. Jadi makin ke atas itu perlite agak dikit. Tapi terserah Anda sih. Jadi kalau bisa tengah-tengahnya juga bercampur ya. Jadi ini aerasinya lebih bagus. Mau lebih banyak medianya tapi nggak apa-apa. Nggak usah ditekan-tekan sampai padat ya kan. Cukup dirapikan aja. Nah seperti ini. Kemudian atasnya biasa saya baru ratakan sedikit. Jadi kadang kalau Anda lihat wih full sphagnum moss nih, enggak juga, memang saya atasnya sengaja begini. Nah jadi lebih enak dilihat, karena kalau kayak aur-auran ada perlite gitu agak kurang srek sih saya. Tapi bebas, kalau nggak diinin lagi juga nggak masalah. Nah seperti biasa ini ya, mumpung lagi banyak stok, ini langsung aja dibalut seperti ini. Balutnya kalau bisa ya jangan sampai ada perlite deh ya kalau buat ini. Nah sphagnum moss saja. Sip.
Sip, lubangnya udah jadi, tinggal ditancap. Dah, jadi. Mudah-mudahan ngebut ya setelah pindah media, karena ini media baru, walaupun nggak disteril. Kalau media, sebenarnya kalau media buat nanam tanaman indukan ini, bukan maksud tanaman indukan juga sih, tanaman yang sudah agak besar ya. Kalau nggak disteril pun nggak masalah. Steril itu bagus kalau misalnya Anda mau nyemai, karena kalau misalnya tanaman yang ini udah strong lah ya. Jadi kalau udah berlumut alga pun dia masih tetap bisa tumbuh aja. Kalau semayan udah dibalap lumut dulu, ya udah nggak bakal tumbuh. Jadi kalau nggak mau steril pun, kalau untuk tanaman mau yang repotting bisa, tapi ya seperti itu tadi. Kalau misalnya mau irit media, biar medianya tahan lama, ya harus ada ekstra lebih. Bisa sterilkan dulu atau diapain dulu. Ini sih saya agak males aja, jadinya jadi seperti ini. Nah, jadi setelah jadi ini nanti kita skip. Ini pasti akan tumbuh si hijau-hijau, alias si gulma yang kemarin ada di video saya yang kecil. Nah, itu nanti akan saya sengajain tumbuh sampai besar, biar Anda nanti lihat kalau nariknya itu susah sekali sampai dibetot. Nah, sekian dulu video kali ini. Nanti kita skip setelah beberapa minggu kalau misalnya sudah tumbuh si tanaman gulma tersebut. Oke, sampai jumpa di next video yang akan saya skip sebentar lagi. Oke. Nah guys, ini setelah 2-3 minggu ya video ini skip. Ini dengan 50 yang sama ya, 50 low chapets. Nah, jadi tuh guys, kalau Anda lihat nih, si gulmanya sudah mulai tumbuh ya. Nah, media juga nggak disterilkan, terlihat lebih cepat berlumut ya. Nah, kita coba taruh, kita bandingkan sama teman-temannya. Nah, ini media yang bahkan ini sudah lama daripada dia ya. Tapi ini kemarin yang saya malas sterilin, jadinya tuh lihat ya. Padahal treatnya sama, ini juga media udah lama sekali. Nah, kalau Anda lihat tuh media yang ini lebih cepat berlumut kan. Plus ini di sini ada si gulma kecil ini nih. Ini kalau masih segini betotnya lumayan gampang nih guys, tinggal begini doang. Nah, lihat kan akarnya tuh sudah lumayan ya. Jadi kalau Anda lihat nih, tuh Anda lihat, kebanyakan kalau saya mau cari gulma susah sekali, karena semua media ini kebanyakan saya sterilkan dulu ya. Jadi kemarin saya males ya, cuma sebiji doang. Kalau awal-awal saya suka sekali menemukan gulma seperti tadi tuh ya. Jadi media yang nggak disterilkan lebih gampang terkena gulma ya. Jadi gulma masih bisa tumbuh, karena kan ini kalau kita lihat si alga aja udah mulai tumbuh nih, tapi nggak berlendir ya. Si alga ini tumbuh karena ya medianya ini sekali tidak kita sterilkan, jadi mungkin masih ada bakteri atau apapun, jadi dia pas kena lembab aktif lagi gitu alganya. Nah, kalau kita bandingkan tuh, saya jarang sekali menemukan si gulma tadi, karena ya seperti itu. Nah, sekaligus saya juga mau bahas ya, VFT juga kalau yang sebelah sini sih lagi top perform semua ya. Nah, tapi ada juga beberapa yang lagi pemulihan ya, yang lagi split ya, bentuknya jelek-jelek ya. Kalau Anda lihat ini ada yang baru keluar stekan. Jadi VFT itu nggak selamanya ini kok, nggak selamanya bagus kayak ini tuh. Ada yang menghitam juga, tapi biarin aja. Selama tunasnya masih belum hitam ya biarin saja seperti ini tuh. Dia baru tumbuh tunas baru seperti tadi si low chapets kan, yang sebelumnya pakai pot besar, pertumbuhan juga rada lambat. Nah, ini sudah mulai terlihat pertumbuhan tunas barunya nih guys. Jadi tumbuh tunas barunya bagus ya. Jadi pas sudah ganti pot, kita harapkan pertumbuhan dia ngebus. Nah, tapi sebagai dampak sih kalau kita lihat nih di sebelum skipan kan ini daunnya masih banyak yang hijau ya. Kayak gini normal ya trapnya menghitam dari atas, karena ini trap tua. Biasanya memang kalau repotting pasti trap tuanya beberapa pasti menghitam. Asalkan si tunas barunya ini tuh, ini kan udah membentuk trap ya, ini juga tunas barunya bagus, berarti respon yang diberikan pertumbuhan ini bagus. Nah, jadi begitu saja tips saya nih
pemilihan pot untuk tanaman VFT ya. Kalau Anda lihat VFT semua saya jajarkan menggunakan pot yang seukuran semua. Kemudian ini juga untuk Drosera pygmy semuanya saya menggunakan pot yang seukuran, kecuali yang itu ya, itu agak besar tapi nggak apa-apa. Sama lah kebutuhan airnya, karena dengan pot tinggi juga itu beda tingginya nggak seberapa. Nah jadi pemilihan pot juga disesuaikan ya, jangan si pot ini pindah ke sini karena kebutuhan airnya sedikit tuh, kalau yang ini agak lebih banyak. Nah jadi itulah tips pemilihan pot untuk tanaman karnivora Anda, baik itu tanaman VFT, Nepenthes, Drosera. Kalau Drosera air segini kurang ya, Anda bisa tambahkan lagi ketinggian air sekitar segini nih. Nah segitu. Jadi pemberian airnya pun gampang dimonitor. Jadi VFT, Drosera, Sarracenia dan kluknya di sana lah. Jadi itu aja tips kali ini tentang pot dan juga pemeliharaan lainnya ya. Jadi itu aja tips saya kali ini tentang pemilihan pot yang baik benar. Jadi jangan salah pilih pot, karena kalau salah pilih pot nanti akibatnya bisa fatal untuk tanaman Anda. Pilihlah pot yang banyak lubang, yang mempunyai aerasinya banyak, dan kalau bisa media Anda dimix dengan perlite sehingga poros. Jadi kalau tanaman besar akarnya tidak kejepit gitu. Kalau misalnya full sphagnum moss, kalau tanaman masih kecil sih nggak masalah. Tapi kalau sudah besar dan dia sudah memiliki akar, kalau akarnya nggak bisa napas, nanti itu jadi agak sedikit problem lagi. Jadi lebih baik dimix dengan perlite. Oke, itu aja tips saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya, ikuti terus channel saya. Banyak sekali nanti kedepannya tips dan trik tentang memelihara tanaman karnivora dan juga tanaman kaktus. Oke, see you at the next video.